Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Natsir, mahasiswa PPG Tertentu 4 tahun 2025 di LPTK UIN Alumni Makassar dengan NIM 210000125 0089. Pada hari ini tanggal 7 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah SDN nomor 111 Impres 81 dalam rangka uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian bukti lapor diri. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Juli. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam, maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, sebelum kita mulai dulu ya. Ayub Ansari mana? Kemudian Nur Indri Mikaela Sahra. Jadi semua ya. Saat kita hadir ada semua ya. Nah, setelah kita absen tadi sebagai warga negara yang baik, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk semua anak sekalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia satu pada di sananya ku terdiri dari kandung ibuku. Indonesia bangsa dan tanah air.
sampaikan sejarah Islam perlu anak sekalian untuk mengingat pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang salat. Ya, salat 5 waktu maksudnya ya. Jadi salat 5 waktu itu adalah kewajiban ya, kewajiban setiap umat laki-laki maupun perempuan. Itu di pembelajaran, materi pelajaran semester ganjil. Tetapi di semester genap ini kita belajar materi baru. Apa tadi saya bilang materi barunya? Aku suka belajar Islam. kita pelajari tentang aku suka belajar sejarah Islam, maka perlu anak sekalian mengetahui tentang tujuan pembelajaran ini ya. Apa tujuannya kita mempelajari sejarah Islam? Tujuan pertamanya adalah agar anak sekalian setelah mempelajari ini sejarah Islam, maka anak sekalian dapat mengetahui pengertian sejarah Islam. Nah, sejarah Islam ini perlu diketahui bahwa ada yang namanya sejarah pra-Islam, sejarah pra-Islam. Yang maksudnya yang pra-Islam ini adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan masyarakat Arab pada waktu itu, bagaimana keadaannya? Itulah yang disebut dengan pra-Islam. Jadi sebelum Islam datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kondisinya bangsa Arab pada waktu itu seperti apa? Adalah seperti binatang, tidak bermoral, tidak bersopan santun, tidak ada lagi halal maupun haram. Inilah yang disebut dengan zaman pra-Islam. Biasa pula disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, maka di atas yaitu aku suka belajar Islam. Baik, kita melihat seperti ayatnya, seperti apa dan bagaimana kisah yang kita alami sebagai sahabat dan Arab sebelum Islam. Kisah Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkahnya sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, Kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangan yang mapan. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah burung itu. Dari tadi ia kapan lihat kepalaku, lalu berbelok ke kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Tahu ucapanmu?
Ya, bisa saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika Nah, Bapak sekalian, setelah kita menonton tadi video dari YouTube untuk sejarah Islam atau sejarah kita Muhammad SAW, maka saya bertanya kepada anak sekalian ya terkait dengan apa yang barusan dilihat tadi video. Ya, saya tanya Novel dulu, apa yang bisa dijelaskan di atas untuk sejarah Islam yang barusan dilihat di video. Coba sebutkan apa yang bisa sedikit jelaskan. Nah, Bapak sekalian, setelah kita menonton video dari sejarah Islam atau sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka saya tanya ya, yang barusan Bapak sekalian lihat di atas tadi di video ya. Sekarang Nopal saya tanya, apa yang bisa Anda jelaskan sedikit terkait apa yang barusan dilihat di video? Nabi Muhammad lahir dari Makkah. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Bagus. Beri hapus dulu itu Nopal. Ya, selanjutnya siapa yang bisa? Ya, saran terkait dengan yang dilihat tadi, video yang dilihat tadi, sejarah Islam, apa yang saran bisa jelaskan? Menyembah berhala. Tuhan orang Arab Perancis, Islam. Bagus, tepuk tangan untuk saran. Katanya. Ya, selanjutnya Rafa. Saya ini kapan? Apa yang barusan disaksikan di video pelajaran tadi adalah tahun gajah, tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Tahun gajah. Ya, benar juga ya, benar. Tentang untuk berapa? Terakhir Sahih Musadi ya. Sahih di video di atas yang barusan dilihat adalah zaman pra-Islam ya, zaman pra-Islam atau disebut juga zaman jahiliyah. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit apa yang maksud dengan zaman jahiliyah. Ya, terakhir sekali adalah Sahih Musadi ya. Terkait dengan di atas yang barusan ditonton adalah pra-Islam yang biasa disebut dengan zaman jahiliyah ya, jahiliyah. Sekarang saya apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Zaman kegelapan atau zaman kebohongan. Kebohongan. Jadi zaman jahiliyah adalah zaman kegelapan atau zaman kebohongan. Bagus, terutama untuk setelah kita mengetahui tentang sejarah pra-Islam yang barusan ditonton semua di layar. Jadi Bapak sekarang akan membagi kelompok ya, membagi kelompok untuk menjawab dari soal-soal yang ada di LKPD ini. Apa itu LKPD? Adalah setelah kita
ada kali saya jawab. Dan alhamdulillah hasilnya sudah bagus, memuaskan. Berarti anak sekalian sudah bisa memahami ya dan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam. Yaitu Islam dan kelahiran kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak akan memberi kelompok ya, kelompok. Jadi di kelompok ini masing-masing kelompok untuk menjawab apa yang ada di LKPD ini. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di kelompok satu di sini, yang kelompok 2 di tengah. Jadi tidak imbang ya, tapi biarlah tidak imbang. Jadi kelompok 1 menjawab. Kelompok 1 menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 2 ya. Kelompok 2 menjawab nomor 3 sampai nomor 4. Jadi kelompok 3 mencocokkan di sini ya, atau menjodohkan ya. Mencocokkan atau menjodohkan. Dapat ya. Baik, kita bagikan untuk LKPD-nya dan mohon dijawab dengan benar. Ingat itu, nomor 1 menjawab 1 dan nomor 2. Nomor 2 dan nomor 3 itu yang dijawab oleh kelompok 2. Dan kelompok 3 menjawabnya adalah cukup menjodohkan saja atau mencocokkan. Ya silakan ditulis namanya ya. Ada namanya di situ. Sini ya. Sini. Jadi 1 orang 2 lembar ya. 1 orang 2 lembar. Orang 2 lembar. Yang saya nah ya. Jadi 1 orang 2 lembar. Nama panjangnya ditulis ya. Nama lengkapnya. Nama lengkapnya ditulis. Mesin. Iya. Nama panjang ya, nama panjangnya bukan nama. Iya. Jadi dibaca pakai soalnya ya, baru dijawab. Ya, saya mau lihat siapa kelompok yang paling cepat dan benar menjawab ya. Ya, silakan dikerja. Kalau ada yang tidak dimengerti, langsung saja ditanyakan sama Bapak ya. Silakan kerja. Pak, berapa nih?
Tiga, kerja yang paling kan yang benar. A. Nabi Muhammad. Ada di situ tanda panahnya. Nabi terakhir. Kemudian B. Al-Quran. Ada panahnya adalah kitab suci umat Islam. Ya. Jadi cara menjelaskan situ kalau Nabi Muhammad SAW itu apakah satu banyak yang pertanyaannya itu lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Yes. Dan yang kedua, siapa Nabi terkait dalam Islam? Ya di sini jawab ada di sini. Dalam sejarah Islam. Jadi yang keempatnya, mengapa kita perlu belajar sejarah Islam? Ya, bagaimana itu pendapatnya? Mengapa kita belajar sejarah Islam? Biasanya dijawab. Satu saja. Ini saya jawab. Jawabnya. Ya, sini. Siapa lagi yang luas sih? Tanya yang mana? Ini yang kelompok kedua, kelompok satu yang dijawab sini. Ini pasalnya. Mana lagi? Kerjasama di sini. Ini tugas Pak Amin. Terus kamu di sini. Kalau kedua yang mana yang iya? Ini jawab ini. Siapa Nabi terakhir dalam sebutkan satu tokoh dalam Islam. Siapa tokohnya tadi yang itu dilihat di video? Siapa tokoh Islam? Siapa namanya? Ada yang sudah? Kurang ya? Saja di situ. Begitu pun di bawahnya, kalau Al-Quran, apa kata sananya? Tadi terakhir atau kitab suci umat Islam. Ini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ini di sini ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di sini. Lihat di sini. Cara mempasangkannya atau kita kalau Nabi Muhammad SAW garis ya. Apakah Nabi terakhir atau kitab suci yang terang? Maka garis dirinya adalah kalau Al-Quran garis dirinya adalah ya. Itu aku begitu ya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sejarah Islam? Kemudian siapa Nabi terakhir dalam Islam? Itu kalau besar dijawab ya. Kalau satu dijawab. Satu, pertanyaannya itu lihat di sini. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Yes. Dan yang kedua, siapa Nabi terkait dalam Islam? Ya, di sini jawab. Ada di sini. Dalam sejarah
Islam. Kemudian yang keempatnya, mengapa kita perlu belajar sejarah Islam? Ya, bagaimana itu anunya, pendapatnya? Mengapa kita belajar sejarah Islam? Silakan dijawab. Satu saja. Jadi saya jawab. Jawabnya. Siapa lagi yang belum ngerti? Tanya yang gimana? Ini yang kelompok kedua, saat yang dijawab di sini. Ini. Paham kan? Mana lagi? Kerjasama di sini. Ini tugasnya dalam paham itu. Terus kamu sih. Kalau kedua yang mana yang iya, nanti jawab ini. Siapa Nabi lahir dalam sebutkan tokoh, sebutkan satu tokoh dalam Islam. Siapa tokohnya tadi yang itu yang dilihat di video? Siapa tokoh Islam? Siapa namanya? Ada yang sudah? Yes. Mana? Satu ini apa yang dimaksud Islam? Iya, segala Islam adalah Nomor dua, jawab di sini. Sebutkan satu tokoh dalam Islam, satu tokohnya. Bagaimana ada yang sudah? Ini yang dijawab ya? Ya, kalau sudah bisa sekarang. Kita ceritakan dulunya, soalnya baru dijawab. Oke, siapa yang selesai? Yang selesai?
bisa di skor ya, tapi tetap duduk di tempat ini. Skor ya, harus selesai. Kompetisi ya. Yang dulu yang dia bisa selesai, bisa itu dia selesai. Yang dulu siapa? Coba kata kelas yang turun yang kemana yang selesai. Pekerjaan yang kemana ditumpul ya selesai. Ada yang selesai di belakang satu atau di bawah saya langsung ke sini. Nampak di bawah saya. Bisa ke saya. Yang sudah selesai bisa ya. Kemudian setelah ini kita langsung menjawab ya. Sudah. Tangan sudah contoh satu ya ada sudah kemudian sudah yang sudah kerjanya tetap di tempatnya kita jawab bersama. Kedua ya, kedua sebutkan satu tokoh dalam sejarah Islam. Ya, stop saja ya, dan sudah. Jadi Bapak itu 1 sampai 5 ya di store kalau sampai 5 ya. Selesai maupun tidak selesai di store. 1, 2, 3, 4, 5, stop semuanya. Stop ya. Stop ya. Yang mau stop. Baik, setelah kita membagikan NKPDI per kelompok, jadi langsung saja kita menjawab ya. Siapa-siapa kelompok yang banyak benarnya cara menjawab ya. Jadi saya bisa menulis 2, 3. Oke, kita langsung saja untuk jawab ya di sini. Yang barusan dibilang tadi kelompok. Di kelompok 1 itu siap apa yang dimaksud dengan ajaran Islam. 1 ada yang menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita untuk kelompok 1 benar ya. Jadi tadi ya jawaban nomor kelompok 1 sudah benar. Sejarah Islam adalah sejarah atau cerita pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 2-nya
Siapa nabi terakhir dalam Islam? Yang tentunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya ya, kelompok satu. Kemudian kelompok dua, jawabannya adalah saya sebutkan contohnya. Sebutkan satu tokoh dalam sejarah Islam. Ya, tokohnya adalah kelompok dua. Tokohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya ya. Bagus, ada yang benar ya. Kemudian kelompok dua tadi, yaitu nomor 4 ya. Mengapa kita perlu belajar sejarah Islam? Sebab untuk mengetahui tentang kondisi dan keadaan pada masa Islam zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagus, ada yang mirip ya, jawabannya seperti yang saya sebutkan tadi. Terutama untuk kelompok satu dan kelompok dua. Kemudian kelompok tiga mencocokkan atau menyebabkan atau memasangkan yang benar. Di sini soalnya Nabi Muhammad SAW, kemudian harapannya Nabi terakhir. Dan di soal yang kedua di Al-Quran artinya adalah kitab suci umat Islam. Dari cara mendialogkannya adalah Nabi Muhammad SAW yang cocok di sini adalah Nabi terakhir. Kemudian Al-Quran adalah yang cocok di sini adalah kitab suci umat Islam. Ya, jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan surat setiap kelompok. Mudah-mudahan anak sekalian dapat memahami dan dapat lebih mengetahui secara mendalam tentang sejarah Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Dan terakhir, sebelum kita menutup, saya menyampaikan kepada sekalian pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran berikutnya kalau minggu depan atau ke depan kita masih belajar tentang sejarah Islam ini yang lebih untuk mendalam lagi supaya lebih diketahui. Yang skemanya nanti adalah skemanya adalah melantunkan salawat dan qasidah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi ini. Jadi marilah kita untuk bersama-sama menghadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran ini. Membaca Allah Masri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi